saya ambil keputusan ikut Yesus. Papa saya dari Bukit Tinggi, asli Minangkabau. Mama saya dari Batu Sangkar, asli juga dari Minangkabau. Kami dari keturunan keluarga Muslim yang taat sholat, ngaji, yang tidak pernah melanggar peraturan di rumah ya, hukum-hukum Al-Quran, ngaji, apapun itu. Karena bapak saya udah tahu, saya sholatnya udah sholat arah ke kafir gitu. Jadi percuma saya sholat. Sejak ketahuan itu saya tidak sholat. Saya tetap ke gereja, pulang gereja digebugin. Ya jadi hari-hari saya nikmatin gitu kan. Hari-hari kami memang sholat, mengaji, bergaul kami di lingkungan-lingkungan Muslim. Ini shalom saudara. Yesus mengasihimu. Yesus mau menyelamatkan jiwamu. Yesus mau menebus semua dosamu. Terus saya berpikir, siapa sih Yesus itu? Kok Yesus mau menyelamatkan jiwa saya? Kok Yesus mau mengampuni dosa saya? Siapa sih Yesus? Dia ngomong panjang lebar, terus dia bilang ini, saudara, kalau Anda mau didoakan, hubungi alamat ini. Geo Studio di Petamburan lantai 4 gitu kan. Saya catat, nggak tahu kenapa saya catat buru-buru gitu kan. Itu kejadiannya hari Minggu. Senin pagi, saya udah niat, aku mau cari siapa ini Yesus gitu kan. Karena saya ingat semalam itu ada suara yang ngomong, akulah jalan kebenaran dan kehidupan gitu kan. Saya langsung berpikir, siapa sih Yesus? Langsung besokannya pulang sekolah, jam 1 itu saya pergi ke Petamburan, saya temui Pak Gilbert Lumendong di Go Studio itu lantai 4. Saya baru masuk itu di seminari, saya lihat Pak Gilbert baru berjalan. Saya bilang, Pak, Bapak yang berbicara di TV kemarin, Bapak berkata bahwa Yesus mengasihi saya. Saya mau tanya, siapa itu Yesus, Pak? Kenapa Yesus itu mau mengasihi saya, Pak? Saya bilang gitu kan. Pak Gilbert ketawa gitu, dia bilang, baik, adik ke atas aja ke lantai 4, temui nanti Pak Richard Surinta katanya. Langsung saya naik ke atas ke lantai 4 itu. Saya baru sampai di tangga ke lantai 4 itu dengan penasaran gitu kan, siapa Yesus gitu kan. Saya baru berdiri di pintu depannya, nggak tahu di dalam hati ini yang paling dalam, saya ngerasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan, kesejukan gitu kan. Kalau di sekarang bilangnya damai gitu kan. Dulu saya ngerasain sejuk, dingin gitu kan. Terus saya ketok, permisi Pak, Assalamualaikum. Gitu, saya bilang, saya masuk kan. Saya ngerasain di dalam hati saya, sejuk, adem. Itu apa ya Pak? Saya belum pernah ngerasain seperti itu Pak. Saya bilang gitu kan. Terus dia tertawa, dia tersenyum manis gitu kan. Dia bilang, Adelinda, yang kamu rasakan itu adalah, saya tunjukin, Pak, ini Linda dapat surat kecil bahwa Linda harus mengaku, Pak, supaya Linda diakuin bahwa Linda udah Kristen, Pak, udah dibaptis. Waduh, belum selesai omong sampai selesai penjelasan saya, muka saya langsung dibogem, Bapak Ibu. Ditonjok muka saya gitu kan. Saya langsung ditampar gitu kan, dijambak gitu, langsung diinjak, ditendang gitu. Saya bilang, ampun Pak, ampun. Udah jadi kafir loh, kata dia. Jadi anak, wah dia sebutin segala macam perbendaharaan yang kasar gitu kan. Ampun Pak, Linda cuma mau ngikutin ini kata Alkitab Pak, katanya suruh ngaku Pak, ampun, ampun gitu kan. Saya diangkat sama bapak saya, dia bilang, kamu mau murtad kafir, jadi orang penghuni neraka, atau kamu mau jadi penghuni surga, tapi kamu masuk Islam lagi. Sedangkan kamu mau sekolah lagi masuk SMA, bisa-bisanya kamu jadi orang kafir. Dia bilang gitu kan, monyet, wah dia sebutin segala macam gitu kan. Saya bilang, aduh Pak, ampun Pak, Linda cuma ngikutin ini, kata surat ini Pak, Linda harus ngaku kepada manusia supaya Linda dari ke Bapak di surga Pak. Aku bilang gitu kan. Waktu saya dimakin ngomong begitu, makin ditonjokin gitu kan. Terus Bapak saya bilang, kamu besok mau daftar SMA. Kamu mau pilih sekolah atau terus mau jadi orang kafir? Waktu saya digituin, saya berpikir, aduh gimana ya? Baru dibaptis, udah dibogem lagi, udah digebugin lagi. Baru mengaku kepada orang tua, saya udah dipukulin gitu kan. Terus saya bilang, gimana nih Tuhan Yesus dalam hati kan? Saya mau sekolah Tuhan.
kalau saya nggak sekolah Tuhan, saya jadi orang bodoh Tuhan. Saya nggak mau kafir Tuhan gitu kan. Terus bapak saya bilang, gimana kamu mau sekolah atau mau mengakuin kafirmu gitu kan. Nggak tahu kenapa saudara, tiba-tiba muncul di kepala ini sesuatu yang nggak pernah saya pikirin saudara. Seperti ada yang ngomong dalam hati, kamu bilang sekolah, kamu tetap sholat, tapi hatimu sudah ke saya, sudah ke Yesus gitu kan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, kali ini saya ingin membacakan kepada saudara sebuah ayat Alkitab di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang pertama berkata begini. Judulnya disebut bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Saudara-saudara, kebenaran yang kita barusan baca tadi adalah sebuah kebenaran yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam kita mengikuti Yesus, kita harus melewati masa penderitaan. Kita akan melewati suatu persoalan-persoalan yang menyulitkan kita. Namun Alkitab berkata, ingatlah, aku terlebih dahulu sudah mengingatkan kamu. Akan ada waktu orang tua akan menyerahkan anaknya. Orang tua akan membunuh anaknya karena merasa bahwa dia sedang berbuat bakti kepada Allah. Nah, bagaimana kisah ini selanjutnya? Saudara-saudara, nanti saudara sudah mengikuti cuplikan video tadi dan bagaimana ia menderita ketika ia ikut Yesus. Saudaraku, ikuti terus video ini selengkapnya. Kiranya video ini menjadi berkat, kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu juga yang terus membantu kami untuk pelayanan pembangunan gedung gereja di kota kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuannya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Atasnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Kesempatannya dan terima kasih buat semua saudara-saudaraku. Aku diundang ke dalam Zoom ini untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Jujur ini nervous ya. Nama saya Aslinda Safrial. Papa saya dari Bukit Tinggi, asli Minangkabau. Mama saya dari Batu Sangkar, asli juga dari Minangkabau. Kami dari keturunan keluarga Muslim yang taat sholat, ngaji, yang tidak pernah melanggar peraturan di rumah ya, hukum-hukum Al-Quran, ngaji, apapun itu. Terus yang saya mau ceritakan di sini, dari kecil, bagaimana papa saya memperlakukan saya. Bagaimana mama saya memperlakukan saya. Hari-hari kami memang sholat, mengaji, bergaul kami di lingkungan-lingkungan muslim. Di mana saya pribadi, anak pertama, saya punya adik 3 laki semua, kita 4 bersaudara. Papa saya memperlakukan saya dan adik-beradik semua seperti layaknya seorang tentara. Jadi salah benar digebuk. Salah benar apapun itu tidak ada pengarahan, tidak ada diajarin gitu kan. Ini salah, ini benar, kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak ada. Jadi kalau salah ya digebuk, benar juga digebuk. Udah kayak tentara aja gitu kan. Terkadang saya berpikir, kok saya dilahirin ini digebukin gitu ya. Kok saya lahir ini dipukulin ya. Saya ini hidup nih seperti gini lama-lama hati saya tuh sakit gitu kan. Saya tuh ada nggak suka dengan papa. Awal-awal saya mengalami itu dari mulai SD, itu mulai masuk SD. Kelas 1, kelas 2 SD gitu kan. Waktu TK sih buat saya digebukin tuh hal biasa. Terus lama-lama waktu saya mengalami dipukulin, adik-adik juga. Jadi kami seperti orang liar gitu kan. Ya udah jalanin aja. Udah kenyang digebukin, udah biasa. Singkat ceritanya, saat saya mengalami itu, saya mulai mencari sesuatu yang tidak dapat di rumah. Saya pergi ke rumah keluarga, maksudnya mau biar hati enak, nggak kena gebuk gitu ya. Habis salah benar digebuk. Jadi saya mulai pelarian saya pergi ke rumah saudara, pergi ke temu teman main-main.
Tapi saat saya ke rumah saudara, salah satunya ketemu adik ibu saya, paman saya sendiri. Saya di situ bukannya mengalami disambut seperti keluarga, mulai saya merasakan sesuatu yang berbeda. Kalau di rumah saya ngalamin digebuk, dipukul, ditendang, dihajar gitu ya. Saya di situ mulai ngalami sesuatu namanya, saya nggak ngerti kalau itu namanya pelecehan ya. Cuma saya mulai bingung, kok ini saya diraba-raba gitu kan, saya kok dipegang-pegang, saya diem gitu kan. Saya waktu itu kan masih anak kecil gitu kan, masih anak SD lah. Saya berpikir, udahlah, mungkin ini pikiran saya, oh kasih sayang tuh begini gitu. Karena bapak saya biasa gebuk, biasa tempeleng, biasa tendang, biasa tampar gitu kan. Ini lain gitu kan, di rumah paman saya kok dapatnya lain. Dielus-elus, dipegang-pegang, diraba-raba gitu kan. Jadi pikiran saya nggak berpikir itu pelecehan gitu kan. Udah hari pertama, hari kedua gitu kan, mulai saya dirayu-rayu itu saya berpikir kok nggak enak ya. Saya pergi, saya pulang. Saat saya pulang itu saya berpikir saya ingin ngomong ke bapak saya, kalau saya sama om kok diginiin, saya dielus-elus, ya diraba-raba, dipegang-pegang, tapi kok saya takut ya nanti digebuk lagi sama bapak saya. Saya bukannya mau jujur terbuka dari hati, nanti digebuk lagi, ditendang lagi gitu. Udah saya simpannya dalam hati. Singkat cerita, hari-hari saya dalam lingkungan keluarga, saya nggak merasakan kasih sayang, sayang bapak gitu, kasih sayang seorang ibu, nggak ada saya ngerasain kasih sayang. Jadi saya mencarinya keluar dengan bermain dengan teman. Bermain dengan teman, saya juga ngalamin hal yang sama. Waktu itu kita namanya bermain anak-anak ya, maaf, tarik pelorot celana gitu ya. Kalau dulu mungkin sekarang bahasanya baru ngetren pelecehan gitu kan. Jadi saya nggak ngerti. Saya bilang kok begini ya bergaul gitu. Udahlah, saya abaikan aja rasa-rasa begitu. Saya pulang. Hari-hari saya bagi saya di rumah itu seperti sesuatu yang waktu saya kecil tuh saya bilang saya nggak enak di hati. Mungkin kalau sekarang dibilang di hati itu nggak sejahtera, nggak damai. Tapi saya abaikan hari-hari itu. Saya terus jalani hari-hari itu. Singkatnya saya terus bermain. Saya pergi ke lingkungan pengajian. Orang tua saya suruh ngaji. Disuruh saya pakai lengkap ya jilbab gitu kan. Saya ngaji tapi digebukin. Saya nggak ngaji, saya digebukin. Saya pikir kalau dengan saya ngaji, saya mengalami sesuatu yang berbeda di rumah gitu kan. Tapi buat saya sama aja gitu kan. Nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Terus saya berpikir, ini apa sih sebenarnya? Saya mulai dari SD itu mengalami, saya ketemu dengan seseorang pria di mana dia saya anggap ya di tempat pengajian begitu ya. Saya pikir saya dibimbing gitu ya, saya diarahin. Saya pikir saya dituntun secara Al-Quran begini, ternyata lain juga. Saya mengalami juga pelecehan gitu kan. Akhirnya bagi saya pelecehan itu biasa. Jadi kalau dielus-elus, diraba-raba, waktu itu hal biasa. Walaupun rasa tidak nyaman, rasa bertanya-tanya dalam hati, tapi saya mau ngadu ke siapa gitu kan. Saya nggak ada tempat mengadu waktu itu. Singkat cerita, saya sekolah SD sampai saya kelas 6 gitu kan. Saya bertemu teman orang Toraja. Jadi hari-hari saya dari saya bertumbuh sampai saya SD kelas 1 saya bertemu orang Toraja itu. Teman saya itu orang Chinese Toraja cuma bicara 3 kalimat aja sederhana. Linda, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia hanya berkata begitu Bapak Ibu. Terus saya berpikir, ini orang kenapa sih dikit-dikit ngomong Yesus mengasihimu gitu. Sementara keluarga saya di dalam lingkungan sehari-hari saya itu sudah didoktrin dari kecil, dari masa saya bertumbuh itu sampai saya SD itu jangan bergaul dengan orang Kristen. Orang Kristen itu kafir. Jangan deketin mereka, jangan berteman, jangan terima makanan mereka. Mereka itu orang haram jadah. Mereka itu calon-calon kerak neraka gitu kan. Mereka itu tidak layak ke surga. Jadi yang ada di saya ini orang-orang kafir gitu. Ngapain mereka bicara Yesus ke saya? Terus saban ketemu setiap hari kan kita sekolah SD ya kelas 6 itu. Hai Linda gitu, Yesus mengasihimu gitu kan. Kadang dia beliin saya kue gitu. Terima kasih gitu. Terus saya hindar gitu kan. Tapi dia tuh nggak nyerah sama saya gitu kan. Saban bergaul itu kita bermain namanya anak-anak SD, lari sana lari sini ya. Saya ingat betul.
Saat kita berpapasan, hai Linda, Yesus mengasihimu. Hanya kalimat itu yang dia bilang ke saya. Terus saya berpikir, saat itu saya jawab, maaf ya, Yesusmu itu kan digantung di kayu. Tuhanmu itu kan pakai kolor. Masa saya mau sembah Tuhanmu gitu kan? Dia cuma jawab ini, nggak apa-apa Linda, tapi Tuhan Yesus mengasihimu Linda. Itu aja. Terus saya langsung saya cuekin aja gitu kan. Itu saya tidak cerita ke bapak saya karena saya takut digebuk, saya takut ditendang, ditempeleng, ditampar, dihajar. Karena prinsipnya benar salah digebuk gitu kan. Kagak ada pengarahan yang positif begini, yang negatifnya begini. Jadi kan kita mengerti gitu ya. Jadi saya diam aja, dan saya abaikan. Singkat cerita, saya SD itu sudah selesai, teman saya kelas 6, itu saya kejadiannya di daerah Senen, SDN Senen. Saya pindahlah ke daerah Cipulir, Kebayoran Lama. Saya masuk SMP. SMP saya Dewi Sartika, kan, Ciputat. Mulai saat saya masuk kelas 1 SMP, di lingkungan kita di Cipulir itu, saya kan nggak tahu dulu namanya narkoba gitu kan. Nggak tahu namanya minum-minuman. Ya namanya kebetulan di lingkungan situ teman bermain SMP, ya saya ngikut nih. Ketemulah dengan seorang anak Betawi, namanya Atih, saya ingat banget Atih. Dia ngajak saya bermain, dia kenalin saya ke teman-teman. Mulai lambat laun dia kasih saya pil-pil gitu. Dia bilang ini permen Lin, permen, kata dia, cobain deh enak gitu. Saya bingung, permen kata gitu. Emang warna-warnanya menarik. Waktu zaman itu yang saya gunain narkoba itu pil Nipam, pil BK, Cimeng gitu kan. Waktu itu eranya saya tuh SMP kelas 1. Terus saya cobain enak gitu. Terus saya bilang kok ini mulai melayang-melayang gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Terus teman-teman mulai kasih saya alkohol, saya cobain. Teman-teman mulai ngajak saya ke bioskop gitu kan. Mulai saya diajak lingkungan yang lebih dalam lagi. Sesama teman sekolah kita melakukan hubungan bebas gitu kan. Free sex bebas gitu. Saya mulai lihat kok begini gitu ya. Tapi buat saya pribadi enjoy saya di sini gitu loh. Saya nikmat gitu loh. Saya diterima. Saya diakui gitu kan. Saya tidak ditolak, saya tidak ditempeleng, digebukin gitu kan. Tapi walaupun di dalam ini ada sesuatu yang tidak nyaman, cuma saya abaikan, saya orangnya ngabaikan aja gitu kan. Saya jalanin gitu kan. Lambat laun saya mulai pakai narkoba itu, saya pakai itu Cimeng, saya pakai itu pil BK, Nipam gitu kan. Dan jahatnya saya saat ada penggerbekan polisi, saya takut ditangkap polisi kan, karena saya ingat bapak saya, daripada nanti gue digebukin lagi gara-gara gue ketangkap polisi, saya jebak teman saya. Saya lempar itu pil BK itu ke teman saya lari gitu. Dia yang ketangkep, saya lolos. Justru saya takut gitu kan, memang saya jahat. Sadarnya sekarang gitu ya saya jahat. Terus saya bilang, untung gue selamat, kalau enggak gue mati digebukin lagi gitu kan. Dia ketangkap polisi, saya nggak tahu bagaimana historinya lagi. Saya terus gunain itu pil Nipam BK sampai saya SMP kelas 2 gitu kan, dengan uang sekolah yang saya pakai gitu kan. Singkat ceritanya itu uang sekolah saya pakai buat pesta pora, narkoba, beli alkohol gitu kan. Dulu dicampur apa tuh air Fanta, dicampur apa yang keras-keras gitu kan, bir gitu sampai jadi warnanya kalau kita minum itu perut ini bisa perih gitu kan, sampai enggak, dari perih sampai enggak terasa perih gitu kan. Nah, terus saya minum gitu kan. Singkat ceritanya, sesudah saya gunain itu semua dengan kenyamanan itu saya diterima, saya bebas, saya merdeka, saya nggak ketakutan, walaupun nanti saya pulang tetap ada rasa takut gitu kan. Tapi Ibu saya Aslinda, sembunyikan. mohon maaf. Ya, karena signalnya pas-pasan, jadi kalau mohon jangan terlalu banyak bergerak, Bu, tangannya. Minta tolong, Bu, ya. Baik. Karena kalau signal kita ini pas-pasan, supaya videonya nggak putus-putus. Silakan, Ibu. Sambung lagi. Iya. Saat saya bebas menggunakan itu, saya pulang, rupanya datanglah surat sekolah ke papa saya. Papa saya tanya, ini ada surat panggilan dari sekolah. Kemana uang sekolah kamu selama ini gitu kan. Saya diam. Wah, saya mulai takut ini. Saya gimana ya jawabnya gitu kan.
Nanti siap-siap digebuk lagi gitu kan, siap-siap ditendang lagi, siap-siap dihajar lagi gitu kan. Saya kalau digebuk itu pakai gesper bisa 2 lapis, sapu, anger, segala macam harta benda yang ada di situ saya bisa dilempar gitu kan. Saya bisa digebukin kayak maling ketangkep gitu. Saya jawab aja, maaf Pak, uang sekolahnya habis buat traktir teman-teman ulang tahun. Bapak saya mikir, temenmu ulang tahun itu sekian lama ini, sekian bulan kamu nggak ada bilang kamu habis-habisin gitu. Waduh saudara, saya digebukin yang nggak bisa diomongin. Kalau zaman sekarang itu kayak orang maling ketangkep basah, saudara. Saya digebukin, saya ditelanjangin, dihantam habis-habisan gitu kan. Minta ampun pun udah nggak digubris sama bapak saya. Lalu saat saya digebukin itu, saya naik ke kasur gitu kan. Saya naik ke atas tidur, kita kan tempat tidur tingkat ya. Langsung saya bilang gini, gue sakit hati. Gue dendam banget sama bapak gue nih, gue sakit hati. Dipukulin kayak begini. Detik itu nggak tahu kenapa, saudara. Saya tuh mau bunuh bapak saya sendiri. Saya sudah ngambil gelas, saya sudah pecahin, saya mau ambil gelas itu, mau tancap bapak saya. Begitu saya turun dari tangga itu mau nancep bapak saya. Saya dengar suara, saudara. Suara itu audible. Jelas sekali, suara itu lembut, tenang, dan tidak menakutkan. Suara itu berkata, Linda, Linda, gitu kan. Terus saya nengok, siapa kamu? Terus hening sebentar gitu kan. Dipanggil lagi, Linda, Linda. Terus aku tanya, siapa kamu? Suara itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya berpikir, siapa kamu? Kamu hantu. Udah, suara itu hilang. Jadi saya nggak jadi bunuh bapak saya, malah saya mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri saya sendiri. Saya udah gores-gores di tangan. Udah cabik-cabik tangan saya, udah siap mau mati gitu kan. Karena nggak bisa bunuh bapak saya kan. Udah singkatnya pagi saya tidur, saya melek, oh tangan saya udah luka-luka ini yang sebelah kiri, ini udah saya sobek-sobek gitu kan. Saya perban. Adik saya tanya, kenapa Kak? Kok tanganmu berdarah semua? Enggak apa-apa. Pecahan gelas itu masih ada di atas gitu. Saya buang udah. Saya lihat bapak saya tuh benci banget. Saya lihat bapak saya tuh saya dendam banget. Saya sakit hati gitu kan. Karena perlakuan yang semalam saya begitu hebatnya saya diperlakukan nggak layak seperti seorang anak lagi gitu kan. Dari yang sebelumnya saya belum pernah alamin sampai tadi malam itu saya sakit hati. Saya dendam. Terus besokannya bapak saya tuh pergi ke acara, kalau orang Minangkabau tuh ada acara-acara pesta gitu kan, acara-acara adat budayanya, mereka kumpul. Bapak saya bilang, kamu di rumah, jangan pergi kemana-mana. Bapak saya kan belum tahu kalau saya masih bergaul narkoba gitu, belum tahu kan. Saya hanya taunya party-party ulang tahun, padahal uang itu habis buat beli narkoba, buat alkohol, buat pesta-pesta, buat ke bioskop gitu kan. Buat traktir teman-teman free sex gitu kan. Terus singkatnya saya mau nyalain TV, saat saya nyalain televisi itu nggak tahu kenapa itu muncullah Pak Gilbert Lumendong. Waktu itu GO Studio, saya ingat banget. Pak Gilbert itu waktu begitu saya setel TV itu dia langsung teriak begini, Shalom saudara, Yesus mengasihimu. Yesus mau menyelamatkan jiwamu. Yesus mau menebus semua dosamu. Terus saya berpikir, siapa sih Yesus itu? Kok Yesus mau menyelamatkan jiwa saya? Kok Yesus mau mengampuni dosa saya? Siapa sih Yesus? Dia ngomong panjang lebar, terus dia bilang ini, saudara, kalau Anda mau didoakan, hubungi alamat ini. GO Studio di Petamburan lantai 4 gitu kan. Saya catat, nggak tahu kenapa saya catat buru-buru gitu kan. Itu kejadiannya hari Minggu. Senin pagi, saya udah niat, aku mau cari siapa ini Yesus gitu kan. Karena saya ingat semalam itu ada suara yang ngomong, akulah jalan kebenaran dan kehidupan gitu kan. Saya langsung berpikir, siapa sih Yesus? Langsung besokannya pulang sekolah, jam 1 itu saya pergi ke Petamburan, saya temui Pak Gilbert Lumendong di GO Studio itu lantai 4. Saya baru masuk itu di seminari, saya lihat Pak Gilbert baru berjalan. Saya bilang, Pak, Bapak yang berbicara di TV kemarin, Bapak berkata bahwa Yesus mengasihi saya. Saya mau tanya, siapa itu Yesus, Pak? Kenapa Yesus itu mau mengasihi saya, Pak? Saya bilang gitu kan. Pak Gilbert ketawa gitu. Dia bilang, baik adik,
adik ke atas aja ke lantai 4, temui nanti Pak Richard Surinta katanya. Langsung saya naik ke atas ke lantai 4 itu. Saya baru sampai di tangga ke lantai 4 itu dengan penasaran gitu kan, siapa Yesus gitu kan. Saya baru berdiri di pintu depannya, nggak tahu di dalam hati nih yang paling dalam, saya ngerasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan, kesejukan gitu kan. Kalau di sekarang bilangnya damai gitu kan. Dulu saya ngerasain sejuk, dingin gitu kan. Terus saya ketok, permisi Pak, Assalamualaikum, gitu. Saya bilang, saya masuk kan. Terus Pak Richard Surintanya keluar ketawa, dia bilang, iya Dek, Pak, saya tadi disuruh Pak Gilbert yang kemarin ngomong di TV itu, saya suruh temuin Pak Richard Surinta. Oh iya, saya sendiri katanya. Mari masuk. Adik siapa? Saya perkenalan diri, saya cerita. Terus saya cerita, Pak Richard itu hanya tertawa. Dia hanya bilang gini, adik tahu siapa yang manggil adik kemari? Siapa yang menuntun adik kemari gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak tahu Pak. Saya cuma penasaran siapa Yesus. Kok Yesus itu mau mengampuni dosa saya? Kok Yesus itu mau menebus dosa saya? Mau menyelamatkan jiwa saya? Dia kasih saya firman Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman gitu kan, dia jelasin. Dia kasih saya firman Yesaya 55 ayat 11. Dia jelasin panjang lebar. Dia doakan saya. Terus saya tanya, Pak Richard, saya tadi berdiri di depan pintu itu. Saya ngerasain di dalam hati saya, sejuk, adem. Itu apa ya Pak? Saya belum pernah ngerasain seperti itu Pak. Saya bilang gitu kan. Terus dia tertawa, dia tersenyum manis gitu kan. Dia bilang, Adelinda, yang kamu rasakan itu adalah damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera itu berdiri di muka pintu hatimu, dia mengetuk hatimu, dia memanggil kamu. Maukah kamu menyambut dia? Katanya. Terus saya berpikir, menyambut dia itu bagaimana Pak? Ya udah, sekarang kita berdoa. Saya berdoa gitu kan, dia bilang, selesai berdoa, dia jelasin, kalau Linda mau menyambut Yesus, Linda mau kenal Yesus, datang hari Minggu besok ke gereja, kata dia. Datanglah saya ke gereja Petamburan. Selesai saya ketemu Pak Richard Surinta itu hari Senin, seminggu kemudian hari Minggu saya datang ke gereja. Saya bilang bapak saya, Pak, aku mau keluar, mau olahraga sama kawan. Saya nggak bilang ke gereja, saudara. Saya takut digebugin, saya takut dihantam lagi gitu kan, saya udah sakit hati gitu kan. Terus saya keluar, pergi, alasannya mau olahraga, saya pergi ke gereja dengan numpang gitu kan, nggak ada uang gitu kan, saya pergi. Saya masuk pelengok gitu kan, orangnya putih-putih, cakep-cakep, sementara saya merasa jelek sendiri gitu kan. Saya duduk di dalam gereja itu gitu kan, shalom, shalom gitu. Mari masuk duduk, saya duduk gitu kan. Saat saya duduk, dengerin lagu-lagunya, dengerin orang nyampein firman Tuhannya. Saya lagi duduk begitu, saudara. Saya tuh dengar suara gitu kan. Lagi nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Saya tuh dengar suara. Baptiskan dirimu gitu kan. Suara itu lembut, suara itu teduh, nggak nakutin, tapi suara itu berwibawa gitu kan. Saya noleh kiri, noleh kanan gitu kan. Nggak ada siapa-siapa yang di sebelah saya juga lagi nyanyi gitu kan. Terus saya diem aja, saya abaikan lagi saudara, seperti biasa saya abaikan. Saya nyanyi-nyanyi, saya tepuk-tepuk, mangap-mangap aja, saya nggak tahu lagunya gitu kan. Yang kedua kali, baptiskan dirimu gitu kan. Saya diem, saya nggak tepuk tangan, saya diem. Saya tunggu beberapa detik, takutnya sebelah saya ngomong kali gitu kan, saya diem. Saya noleh kiri, noleh kanan, saya tunggu. Oh nggak ada juga gitu kan. Yang sebelah saya lihat mulutnya bergerak-bergerak, lagi pada nyanyi gitu. Terus saat itu saya kembali saya abaikan. Yang ketiga kali, suara ini tegas, berwibawa, tapi lembut, tidak nakutin, tidak kasar gitu ya. Hentakannya itu seperti memberi perintah. Baptiskan dirimu gitu kan. Wih, udah 3 kali nih suara yang sama, saya diem. Udah saya selesaikan dulu nyanyi-nyanyi, saya selesaikan dengerin itu orang sampaikan firman Tuhannya gitu kan, pesan Alkitabnya. Nah, langsung selesai, saya keluar dari gereja Petamburan, saya turun, saya cari orang-orang di situ, saya nggak tahu, saya deketin seseorang. Pak,
Maaf, saya tadi lagi nyanyi-nyanyi di atas, disuruh orang, baptiskan dirimu Pak. Saya nggak tahu siapa itu Pak. Saya dengar di kuping saya, kuping kanan saya bilang. Baik, adek tahu nggak siapa yang manggil? Kata dia gitu kan. Namanya siapa? Nama saya Linda Pak. Baik Linda, kamu dipanggil Tuhan Yesus. Saya diem. Tuhan Yesus manggil saya, kata dia. Ya udah, adek Linda, mulai minggu depan ikut katerisasi ya, karena minggu besok itu sudah baptisan terakhir. Jadi saya sebelum baptis itu ikut kelas dulu sebentar, baru langsung dibaptis gitu kan. Ya udah, saya pulang gitu kan. Besok Linda balik lagi untuk minggu depan ikut kelas baptisan, sebelum baptis, baru nanti baptis kata dia. Itu saya ingat namanya Ko Yohanes. Dia kenalin diri, nama dia Ko Yohanes. Saya pulang. Sepanjang perjalanan saya pulang, saya berpikir, Bapak tadi bilang saya dipanggil Yesus. Bapak Richard Surinta seminggu sebelumnya bilang, Yesus mengetuk pintu hati saya, maukah kamu menyambut dia? Saya bertanya, saudara. Saya berpikir, saya merenung, Yesus manggil saya gitu kan. Saya pulang. Saya nggak cerita bapak saya, saudara. Saya takut digebugin. Jadi saya diem. Dari mana? Olahraga gitu kan. Saya bohong gitu kan. Main, tadi habis main. Gitu. Udah, seperti biasa saya pulang, saya makan biasa, saya sholat, saya ngaji. Tapi dalam sholat ngaji saya berpikir, kenapa Yesus memanggil saya gitu kan? Kenapa Yesus mengasihi saya gitu? Saya berjalan seperti 1 minggu full, saya sholat, saya ngaji, saya menghindari gebukan bapak saya gitu kan, saya ikutin maunya. Udah ngikutin maunya aja masih digebugin gitu kan. Aduh, rasanya udah gak kuat Bapak Ibu. Berkali-kali saya tuh ingin bunuh diri gitu kan. Terus minggu berikutnya saya mau masuk, sebelum baptis masuk kelas, saya bilang, Pak, mau main sama temen-temen. Biasa saya main pakai sendal gitu, pakai sendal jepit. Saya pergi ke gereja seperti biasa. Saya ngumpet-ngumpet lagi gitu kan. Saya tidak ngomong bapak ibu saya takut. Adik-adik saya nanya mana? Mau main. Saya main cepet-cepet, saya lari. Saya naik angkot, saya sampai di Petamburan. Saya ikut kelas gitu kan, dikasih ayat-ayat siapa itu Yesus. Dijelasin semuanya. Udah, saya mau masuk kelas baptis. Mau masuk baptisan. Saat mau masuk baptisan, saat itu saya ingat yang baptis saya itu Pak Mesak, Hengki So, dan Joni Maxitale. Saya dibaptis, saya dicelupin, saya dibaptis. Udah, saya ingat pesannya Pak Mesak waktu itu, selamat, kamu udah hidup baru, kamu sudah menerima Yesus dalam hatimu. Selamat ya, gitu. Ambil ayat emas, gitu. Saya dapat ayat emas, Bapak Ibu. Saya ambil ayat emas, barang siapa tidak mengaku aku, maka aku pun tidak akan mengaku dia depan Bapa dan malaikat di surga. Kurang lebih ayatnya seperti itu ya. Wah, saya frontal, saudara. Berarti gue harus ngaku ya sama orang tua ya kalau aku udah Kristen ya. Gitu kan. Saya tanpa mikir, saya pulang. Saya bawa itu ayat emas gitu kan. Saya tunjukin, Pak, ini Linda dapat surat kecil bahwa Linda harus mengaku, Pak. Supaya Linda diakuin bahwa Linda udah Kristen, Pak, udah dibaptis. Waduh, belum selesai omong sampai selesai penjelasan saya, muka saya langsung dibogem, Bapak Ibu. Ditonjok muka saya gitu kan. Saya langsung ditampar gitu kan, dijambak gitu, langsung diinjek, ditendang gitu. Saya bilang, ampun Pak, ampun. Udah jadi kafir loh, kata dia. Jadi anak, wah dia sebutin segala macam perbendaharaan yang kasar gitu kan. Ampun Pak, Linda cuma mau ngikutin ini kata Alkitab Pak, katanya suruh ngaku Pak, ampun, ampun gitu kan. Itu saya bertobat tahun 95 kelas 3. Kelas 3 SMP mau selesai ujian Eptanas mau masuk SMA. Langsung saya digebugin gitu, ampun Pak, ampun. Saya diangkat sama bapak saya, dia bilang, kamu mau murtad kafir, jadi orang penghuni neraka, atau kamu mau jadi penghuni surga, tapi kamu masuk Islam lagi. Sedangkan kamu mau sekolah lagi masuk SMA, bisa-bisanya kamu jadi orang kafir.
Dia bilang gitu kan, monyet, wah dia sebutin segala macam gitu kan. Saya bilang, aduh Pak, ampun Pak, Linda cuma ngikutin ini, kata surat ini Pak, Linda harus ngaku kepada manusia supaya Linda dari ke Bapa di surga Pak. Aku bilang gitu kan. Waktu saya dimakin ngomong begitu, makin ditonjokin gitu kan. Terus Bapak saya bilang, kamu besok mau daftar SMA. Kamu mau pilih sekolah atau terus menjadi orang kafir? Waktu saya digituin, saya berpikir, aduh gimana ya? Baru dibaptis, udah dibogem lagi. Udah digebugin lagi. Baru mengaku kepada orang tua, saya udah dipukulin gitu kan. Terus saya bilang, gimana nih Tuhan Yesus? Dalam hati kan. Saya mau sekolah Tuhan. Kalau saya nggak sekolah Tuhan, saya jadi orang bodoh Tuhan. Saya nggak mau kafir Tuhan gitu kan. Terus bapak saya bilang, gimana? Kamu mau sekolah atau mau mengakuin kafirmu gitu kan? Nggak tahu kenapa saudara, tiba-tiba muncul di kepala ini sesuatu yang nggak pernah saya pikirin saudara. Seperti ada yang ngomong dalam hati. Kamu bilang sekolah, kamu tetap sholat, tapi hatimu sudah ke saya, sudah ke Yesus gitu kan. Terus saya mikir, kok tiba-tiba ide muncul teng gitu ya, kayak film kartun gitu, dikira lampu nongol ting gitu ya saudara. Langsung, Pak, Linda mau sekolah. Terus bapak saya bilang, kamu mau sekolah? Oke. Kamu mau balik ke Islam lagi, saya diem. Kamu mau tidak jadi kafir lagi, tidak ikutin itu Yesus bapak beranakmu itu, kata dia gitu kan. Terus saya cuma nggak tahu dari mulut ini keluar gini aja, Pak, saya mau sekolah, saya mau ngaji, saya mau sholat. Mulut itu cuma keluar begitu, nyerocos gitu saudara. Saya sadar itu, saya bilang kok bisa keluar kayak gini ya. Bapak saya diem. Saudara tahu, waktu saya ambil keputusan begitu, selesai saya bertobat itu 95, saya mau masuk SMA kan. Saya mau masuk SMA kelas 1. Saya setiap hari Minggu saya nyolong ke gereja Bapak Ibu. Tapi di rumah saya sholat. Saya sholat, bapak saya nyelidikin, ngeliatin saya kan, ngintai saya. Saya sholat nggak nih? Mulut saya masih nyebutin Al-Quran nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim gitu kan. Masih nyebut-nyebut gitu. Dia tunggu di depan saya duduk Bapak Ibu. Saya masih baca Al-Quran gitu kan. Saya ngaji pakai jilbab gitu. Tapi dalam hati gini, Tuhan Yesus saat saya sholat jengking gitu ya. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya terpaksa pakai jilbab ini Tuhan. Tapi saya masih mau sekolah Tuhan. Saya nggak mau bodoh Tuhan. Saya nggak mau diusir dari rumah Tuhan. Saya gitu kan. Ampuni saya Tuhan. Saya pakai kerudung ini. Saya mau ikut Engkau Tuhan gitu kan. Saya sudah ngaku Tuhan. Tapi saya digebukin Tuhan. Saya sakit hati Tuhan. Saya ngomong gitu dalam sholat saya saudara. Dalam jengkak-jengking saya itu. Dari berdiri, ruku, sujud gitu kan. Tapi hati saya tenang Bapak Ibu. Saya nggak ngerasain suatu kepanasan seperti yang sebelumnya. Hati saya sejuk gitu kan, saya bisa jalanin. Walaupun satu sisi fisik ini takut digebuk gitu ya saudara. Tapi di dalam relungan hati saya ini, saya tenang, saya sejuk, yang belum pernah saya rasain. Saya nggak ngerasain ketakutan Bapak Ibu. Nggak seperti dulu, waktu sebelum saya ikut Tuhan, yang saya namanya saya diraba-raba, diapain, dilecehin gitu. Saya ada ketakutan, tapi saya abaikan. Tapi saya kepengen, saya diterima gitu kan. Tapi ini saya lain gitu. Saya seperti biasa gitu, hari-hari. Minggunya saya kembali ke gereja Bapak Ibu. Seperti biasa gitu kan. Kadang Rabu saya ke Biston gitu kan. Saya mulai mengenal, mau mencari siapa itu Yesus gitu kan. Terus saya bilang, semakin saya dituntun gitu oleh Kak Yohanes, oleh Pak Joni Maksitale, Pak Hengki So, saya tanya gitu kan. Saya berdoa, saya pulang. Tapi bapak saya curiga, Minggu saya ngilang gitu kan. Hari-hari sholat, tapi Minggu ngilang. Bapak saya curiga, Bapak Ibu. Tapi saya nggak peduli. Walaupun satu sisi saya takut digebuk gitu, saya nggak peduli. Yang penting di dalam hati ini saya ngerasain kesejukan, jangan hilang gitu kan. Saya mau tenang, mau enak ini di hati saya. Saya nggak takut, nggak panas gitu. Walaupun digebukin ya biarin lah gitu kan. Singkatnya, saya berjalan sholat, ngaji, sampai saya kelas 3 SMA. Sebelum saya masuk kelas 3 SMA pertengahan, bapak saya itu sudah curiga Bapak Ibu. Ini anak sholat, ngaji, iya. Ke musola, iya.
kalau dekat rumah kan ada pengajian perkumpulan gitu ya, anak-anak gitu kan. Iya, tapi kok Minggu ngilang gitu kan. Saya ketahuan Bapak Ibu, dia rupanya ngikutin saya dari belakang. Dia ngikut saya dari belakang, dia tahu di mana saya gereja gitu kan. Untungnya tuh Tuhan tuh baik ya Bapak Ibu. Dia nggak ngacak-ngacak di gereja gitu, cuma ngeliatin gitu ya. Taunya saya diliatin ya, saya setelah di rumah gitu kan. Saya pulang, selesai dari gereja, Bapak Ibu tahu, Assalamualaikum, baru sampai rumah gitu kan. Karena saya habis dari gereja, saya anggap seperti biasa gitu kan, lolos dari intai yang ternyata hari itu saya sudah diintai. Assalamualaikum Pak gitu. Pindah pulang gitu kan, mau sholat gitu. Bapak Ibu baru tahu saya belumnya masuk ke kamar mandi mau ambil wudhu, saya udah dijambak dari belakang gitu kan. Udah didorong, saya udah dibanting lagi sama bapak saya. Gak usah sholat lu kafir kata dia. Gue tahu lu kemana hari Minggu kata dia. Dasar kafir, anak setan kata dia gitu kan. Hari-hari lu sembayang tapi Minggu lu ke gereja. Itu hati bisa dibelah dua kata dia gitu kan. Aduh, waktu digebuk itu saya diam. Saya bilang, Tuhan, saya udah gak tahu lagi Tuhan. Saya sakit, tapi hati saya dendam Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Saya waktu digebukin itu Bapak Ibu, saya waktu dipukulin, tetap hati saya damai Bapak Ibu. Tenang gitu kan, tapi fisik ini sakit. Diinjek, digebukin, ditendang gitu kan. Dilempar ke tembok gitu kan. Kepala saya dipukul batu gitu kan. Terus saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. Sembari saya berteriak tolong, karena saya sudah ketahuan, udah, saya tidak sholat. Bapak saya tahu saya sudah kafir. Hari-hari saya cuma menikmati ucapan-ucapan negatif orang tua saya. Tidak lagi ucapan yang sesuai yang diajarin ke saya. Kalau Al-Quran ngajarin apa, enggak. Jadi hari-hari saya negatif aja terus. Gitu kan. Saya jalanin sampai saya tamat SMA kelas 3. Saya jalanin, saya nikmatin gebukan itu. Sambil saya menjaga yang di dalam hati ini jangan hilang. Kalau yang tenang ini hilang, saya ketakutan lagi Bapak Ibu, gitu kan. Terus sampai tamat kelas 3, diam-diam saya ikutin Pak Gilbert punya acara itu sekolah GL Ministry itu ya. Pendalaman Alkitab. Saya ikutin tuh beberapa kali gitu kan. Terus dia bilang ada tantangan di situ, siapa mau ikut Yesus, siapa mau serahkan hidupnya buat Yesus. Saat itu saya maju. Saya bilang, Tuhan, saya dendam bapak saya, tapi saya mau maju Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh Tuhan, saya nggak mau begini. Saya takut Tuhan gitu kan. Saya ngomong kayak anak kecil aja gitu. Terus didoain, udah saya pulang. Setelah selesailah saya SMA kelas 3, saya ambil keputusan ikut Yesus. Karena bapak saya udah tahu saya sholatnya udah sholat arah ke kafir gitu. Jadi percuma saya sholat. Sejak ketahuan itu saya tidak sholat. Saya tetap ke gereja, pulang kerja digebugin. Ya jadi hari-hari saya nikmatin gitu kan. Saya bilang, Pak, Linda mau ikut Yesus. Linda mau sekolah Alkitab. Linda tidak lagi mengikuti keinginan Papa ke sekolah pesantren di Gorontalo. Karena bapak saya berpikir setelah saya SMA, saya harus dimasukin ke pesantren Gorontalo gitu kan. Saya nggak mau Pak, saya mau ikut Yesus. Langsung hari itu, baju saya semua dibuang. Untungnya saya udah terima ijazah ya, udah tamat. Baju saya dibuang, saya dilempar keluar, saya ditampar, saya diludahin. Hari ini, kamu bukan anak saya lagi, kata bapak saya. Hari ini, kamu bukan keturunan Minangkabau. Kalau kamu laki-laki, saya bunuh kamu sekarang juga. Itu Bapak Ibu, aku saya ngalamin itu, saya digebukin gitu ya. Tetangga-tetangga kiri kanan tuh pada keluar. Pak, sadar Pak, itu anak perempuan Pak. Gitu kan, sadar Pak. Saya diem. Saya bilang, Pak, sekalipun saya dibunuh, sekalipun saya dibuang, Papa adalah bapak saya. Saya sayang sama Papa, aku bilang gitu kan. Tapi saya mau ikut Yesus, Pak, bilang gitu. Karena selama ini Papa tidak pernah menerima saya. Saya dipukulin.
Saya bukan anak buat Bapak, tapi saya tahu Papa Bapak saya gitu kan. Yesus terima saya Pak, aku bilang gitu kan. Papa nggak tahu hari-hari hidupku kayak apa, aku bilang gitu. Dia bilang apa? Saya nggak peduli hari-hari hidupmu. Bagi saya kamu kafir, kata dia. Ya udah, sambil keputusan, sambil baju saya pergi. Saya ikutin sekolah Alkitab Pak Gibot gitu kan. Saya ikut ada beberapa temen gitu kan. Saya numpang hidup di situ. Saya ikut itu sekolah Alkitab. Saya sudah diusir dari rumah. Keluarga-keluarga di kampung dihubungin bahwa yang namanya Aslinda sudah jadi murtad, sudah jadi orang kafir. Saya anak perempuan, garis keturunan saya itu menerima warisan, saudara. Jujur sampai hari ini kalau saya pulang, saya tidak dianggap saudara. Saya kayak orang asing. Walaupun tubuh saya ada bersama mereka, tapi hati mereka tidak bisa menerima saya. Saya tetap pulang. Bapak saya sakit, saya numpang hidup sama teman-teman, ada beberapa teman-teman rohani, saya ngekos gitu kan, saya kerja sambil saya mau ikut Yesus gitu kan. Bapak saya sakit, saudara. Itu saya 2018. Saya tamat SMA, saya keluar dari rumah, sudah diusir orang tua, saya ikut beberapa teman dengan kerja-kerja sambilan serabutan. Saya mau hidup gitu kan, mau kenal Yesus. Wajah turun Bapak Ibu. Tapi saya tetap bertahan dulu. Saya ingat udah berantakan, udah kotor gitu kan. Saya udah geli yang diraba-raba, yang hampir diperkosa paman saya sendiri gitu kan. Saya dendam, saya terluka gitu kan. Saya ditolak, saya nggak diterima. Saya anak, tapi tidak dihargain, tidak diinginin. Sementara saya di luar, orang-orang dunia itu saya menerima saya. Walaupun kita harus melakukan dosa free sex gitu ya, narkoba, alkohol. Ternyata begitu saya ikut Yesus itu semua salah. Dan akhirnya saya udah keluar dari rumah, papa saya sudah ngusir saya, sudah nggak diakuin. Tetap saya sembari pulang. Bapak saya sakit, saudara. Papa saya sakit, nggak tahu kenapa saya pulang. Saya doa gitu, tetap doa. Tuhan, saya ingin pulang Tuhan. Saya ingin berdamai dengan bapak saya rindu keluarga. Walaupun saya dibuang, tapi saya kangen keluarga gitu kan. Sampai ada yang ngajak saya masuk sekolah YWAM, Youth with the Mission. Masuklah saya ke asrama. Saya pemulihan hati Bapak di situ, saudara. Wah, luar biasa Tuhan. Dari saya, kandungan ibu saya, Tuhan sudah panggil pilih saya. Walaupun saya hadir di bumi, saya digebugin segala macam. Tapi Tuhan panggil saya, saudara. Saya masuk YWAM, saya terbuka gitu kan. Pemulihan hati Bapak itu yang saya alami. Saya sadar Bapak saya tidak terima saya. Walaupun fisik saya anak. Tapi secara hati, saya nggak diterima perlakuannya gitu kan. Saya masuk YWAM di asrama itu. Selama saya di asrama, saya kontak orang tua. Walaupun handphone saya diabaikan, saya telepon, Pak, Linda kangen. Maaf saudara, anjing lo kafir gitu kan. Anak monyet, ngapain lo telepon gitu kan. Tapi saya, Pak, Linda kangen, Linda sayang papa gitu kan. Tetap. Sehingga cerita lepas dari YWAM, pihak-pihak guru bilang, kalau Linda mau pulih dengan orang tua, Linda harus pulang. Apapun yang terjadi, pulang gitu kan. Singkatnya saya pulang Bapak Ibu. Saya pulang, ternyata bapak saya sakit jantung. Bapak saya itu hobi dukun Bapak Ibu. Kami semua tuh adik-beradik tuh diobatin dengan dukun, mama saya diobatin dengan dukun gitu kan. Bahkan saya punya adik satu, maaf, stres, hilang ingatan gitu, gila, akibat bapak saya praktek dukun. Dia jadi tumbal, tadinya saya. Tapi karena saya sudah ditebus Tuhan Yesus, adik saya yang kena rupanya. Sampai sekarang, saya masih tetap layanin gitu kan, mama saya juga gitu kan. Saya pulang, bapak saya sakit jantung. Saya ngomong, Pak, sekalipun papa dulu buang saya, itu terjadi kurang lebih 4 tahun kemudian ya Bapak Ibu. Setelah 2018. Pak, sekalipun papa buang saya pulang Pak. Saya minta ampun, saya banyak salah. Saya mau berdamai Pak gitu kan. Papa saya nangis
Dia cuma nangis doang, nggak banyak ngomong gitu kan, nangis doang gitu kan. Saya tuh pulang bawa buku siapa tuh pendeta yang terkenal dukun sakti itu loh. Saya pulang bawa buku itu, saya kasih dia gitu kan. Pak, ini orang dukun sakti ini bertobat loh, Pak. Dia terima Yesus loh, Pak. Dukun itu tempatnya di neraka loh, Pak. Apa dulu bawa kami ke dukun, bawa saya, bawa adik-beradik, sampai adik saya tuh gila, Pak. Aku bilang gitu kan. Jangan, Pak, stop. Karena kami orang miskin, Bapak Ibu. Bapak saya tuh pingin kaya. Jadi di depan rumah kami itu ada pohon mangga. Tiap hari dia sembahyang di situ. Pohon mangga itu berharap berubah jadi duit. Saya cuma berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu Tuhan, pohon mangga itu nggak jadi duit Tuhan. Tapi biar bapak saya bertobat Tuhan Yesus gitu kan. Yang ada bapak saya sakit, saudara. Bapak saya sakit, saya hari-hari saya temenin dia. Saya walaupun saya belum tidur di rumah, saya bolak-balik gitu kan, saya temenin. Saya temenin dia rawat jalan, kontrol gitu kan Bapak Ibu. Sampai singkatnya, bapak saya udah kronis jantungnya. Bapak saya bilang gini, Linda, ternyata kamu anak yang baik. Maafin Papa, Linda. Selama ini memperlakukan kamu. Di situ saya nangis, saya peluk bapak saya. Saya bilang, saya juga minta maaf, Pak. Saya dendam sama Papa, saya terluka. Bapak saya juga nangis peluk saya. Kamu anak yang baik, Linda. Kamu anak yang manis. Terima kasih kamu memerawat saya sama sakit jantung ini, Linda, 4 tahun ini. Kamu pulang pergi demi saya, Linda. Bapak saya bilang gitu, saudara. Terus, habis selesai itu, saya peluk. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya doa, Pak? Saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni Bapak saya, Tuhan. Terima dia, Tuhan Yesus. Detik itu, Papa saya meninggal. Bagi saya, saat itu kita udah berdamai, udah lepaskan pengampunan. Dan saya merasakan kebebasan. Saya merasakan di dalam hati sesuatu yang lebih lagi yang sebelum yang saya rasakan tadi, tenang gitu kan. Saya merasakan sesuatu, saya nggak bisa katakan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Apa saya meninggal. Udah selesai dari itu, selesai papa saya meninggal, saya harus melayani ibu saya, adik saya yang sakit gila tadi. Jadi Bapak Ibu semua, itulah kesaksian saya bagaimana saya terima Yesus. Dari saya diperlakukan oleh bapak saya, bapak kandung sendiri, seperti bukan seorang anak, walaupun tubuh saya adalah anak. Bagaimana saya terima Yesus, saya mencari penerimaan diri itu melalui narkoba. Demikianlah kesaksian saya sudah damai dengan bapak saya sebelum beliau meninggal. Saya mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara-acara di channel kami. Kiranya menginspirasi dan menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.